Pada tanggal 17 Januari tahun 1948, dilakukan penandatanganan naskah dari sebuah perjanjian penting pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Renville. Disebut Renville karena sesuai dengan lokasi perundingan yang dilakukan di atas geladak kapal USS Renville. Kapal tersebut merupakan kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang saat itu tengah berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Kapal tersebut dipilih sebagai tempat perundingan karena dianggap sebagai tempat yang netral. Berdasarkan laman Museum Perumusan Naskah Proklamasi, perundingan mulai dilakukan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 8 Desember tahun 1947. Delegasi Indonesia terdiri dari Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri, Ali Sastro Amijoyo dan Agus Salim sebagai wakil, Dr. Leimena, Mr. Latuharhari, juga Kolonel TB Simatupang sebagai anggota. Inti pokok yang dibicarakan dalam perundingan tersebut terkait dengan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, selain terdapat perwakilan Indonesia dan Belanda sebagai dua pihak yang terlibat langsung, ada juga Komisi Tiga Negara sebagai penengahnya. KTN meliputi Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Amerika Serikat dipilih atas persetujuan Indonesia dan Belanda. Belgia menjadi negara yang dihendaki Belanda, sementara Australia adalah pihak luar yang ditunjuk Indonesia. Berikut hasil dari perundingan di atas kapal Renville, berdasarkan Arsip Nasional Republik Indonesia. 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. 2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sampai RIS terbentuk. 4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 5. Wilayah kekuasaan Indonesia dan Belanda dibatasi garis demarkasi yang disebut Van Mook. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. 6. Uni Indonesia Belanda dikepalai oleh Raja Belanda akan dibentuk. 7. Referendum untuk menentukan nasib wilayah di dalam RIS akan diadakan. 8. Pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS akan diadakan. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari tahun 1948, Perdana Menteri Amir Syarifuddin menandatangani naskah perundingan tersebut dan sekarang dikenal sebagai Perjanjian Renville. Perjanjian Renville menjadi tindak lanjut dari Perjanjian Linggarjati 1946 yang dilanggar oleh Belanda. Dalam Perjanjian Linggarjati, disepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat, tetapi Belanda tak menepatinya. Belanda tetap meneruskan operasi militernya, bahkan bergerak ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah RIS. Langkah Belanda ini dikenal dengan agresi militer Belanda. Bukan cuma Perjanjian Linggarjati yang dikhianati, Belanda juga mengingkari isi Perjanjian Renville dengan melakukan serangan ke ibu kota Indonesia yang saat itu di Yogyakarta. Serangan ini yang dikenal sebagai agresi militer Belanda II.